Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda HDW. Ini kamu pakai kacamata aja ini teh? Kacamata. Hah? Iya. Emang kalau dibuka gimana emangnya? Ya nggak bisa lihat. Jadi min atau gimana? Terlalu jelas gitu. Tuh, tapi pakai kacamata dan tidak juga tetap cantik aja nih. Tapi saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat kenapa emangnya? Jadi minus lah. Oh minus, minus berapa? Minus 4,5. 4,5. Waduh, 4,5 ya. Jadi kesehariannya begini ya? Kesehariannya di rumah, ada kerja. Jadi ini teh kebun siapa? Kebun si mama. Kebun si mama? Iya. Oh, jadi berapa luasnya, berapa ini? Ini teh luasnya masih besar sih enggak, cuman adalah sepetak buat ini, buat kumpul-kumpul kebun, masak-masak. Gitu ya, masak-masak lumayan ya, liliwetan. Waduh, jadi pengen liliwetan atuh. Liliwetan aja ini. Ngeliwet apa biasanya? Paling ngeliwet ya biasalah, kayak goreng-goreng jengkol. Gitu, asin, iya. tempe. Kan kamu sering jualan masakan kan? Sering jualan masakan. Berarti pinter masak juga ya? Alhamdulillah. Hah? Saya soalnya hobi masak. Paling suka bikin yang unik-unik kayak makanan-makanan buat cemilan, terus kue. Ya paling bisa lah, kan hobi masak pasti. Tapi kalau misalkan masakan yang berat-berat malah nggak terlalu, cuma paling buat masakan tradisional malah bisa. Bisa apa tuh contohnya? Bisa kayak lebih ke jajanan anak Sunda. Kayak goreng-goreng citul, cireng, simul kayak apa? Gitu. Citul teh apa? Citul teh cireng tulang. Citul teh cireng tulang. Oh, jadi citul teh. Berarti kalau di Sunda mah banyak ya, semacam sukro, suuk di jero, cimol, aci digemol, cireng, aci digoreng, tareng, tahu goreng. Nah, kalau ranginang luka tak. Ranginang apa coba? Ranginang mah ya. Ranginang mah ya kerupuk. Ranginang apa? Sekali lagi tuh, kalau gehu tahu. Kalau sukro suuk jero. Misro amis jero. Ranginang namanya apa coba sok? Ranginang mah ya kayak kerupuk. Singkatan kan tadi sama tuh kan, sukro. Sukro. Kalau ranginang kalau ranginang coba apa? Apa? Ranginang apa kalau ranginang? Gak tahu ranginang mah. Tahunya kerupuk kayak semacam kerupuk lah gitu. Iya kan singkatan kan tadi, gehu, toge sama tahu. Sama singkatan kayak begitu. Misro, amis di jero. Nah, ini ranginang singkatan sama. Ranginang. Apa ya? Ranginang, nggak tahu tuh dah. Mau tahu? Apa? Ranginang, sukro suuk di jero. Kalau ranginang, randa pengen dipinang. Bener nggak? Oh, bener. Iya. Pengen dipinang nggak? Nyindirin ya. Pengen cepet dipinang nggak? Paling ya, kalau ada jodohnya mah ya alhamdulillah. Belum mah ya nikmatin aja lah sendiri dulu gitu. Nah ini jadi sobat muda HDW, kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Neng Siti Halimah. Beliau ini janda 2 kali nikah ya. 2 kali nikah, tapi sangat luar biasa nih ya. Beliau ini cantik gitu ya. Apalagi cewek iya cantik cewek. Cewek mah cantik. Kalau nggak mungkin cantik. Kalau kamu mah cantik. Umur 30 tahun kan? Umur 30. Tapi kadang orang-orang yang kaya sih karena aku milenial gitu ya, jadi nyangkanya belum kayak belum umur segitu gitu kan. Juga nyangkanya kamu umur 19 tahun. Sekarang misalkan kalau main sama anak gitu, kayak sangkanya tuh kayak adik kakak, padahal gitu. Padahal anak umur berapa tahun sekarang? Sekarang dia 30 tuh nanti. Enggak, anak umur berapa? Anak umur 9 tahun. Berarti sama ya gedenya? Ya, hampir sedikit lah. Wah, kayak adik kakak. Waduh, kayak adik kakak. Jadi anak juga tinggi, jadi kayak adik kakak. Jadi mungkin karena mungil badannya.
Mungil. Emang berapa ini? Apa namanya? Tinggi berapa? Gak tahu, soalnya masalah tinggi badan mah ada sedikit down lah kalau nanya. Tapi ada kan 170 ya? Kadang berapa, kadang sebenarnya nggak pernah tahu, nggak mau tahu karena suka malu gitu kadang, tapi sih. Tapi ketutup sama kecantikannya. Hah? Ketutup sama cantiknya gitu. Ya karena pede aja sih gitu. Dah. Pede. Awet muda jadi kayak anak kecil terus gitu. Kayak ABG 30 tahun tapi kayak umur 19 tahun, 20 tahun gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Banyak makan apa? Pertama karena saya lebih suka bercanda, jadi lebih kadang kalau berbaur sama orang baru, orang kan kadang bilang suka ada yang jutek atau apa. Khusus saya mah kalau ketemu sama orang baru itu bukan SKSD atau apaan tuh SKSD gitu, itu karena kita sering komunikasi dengan orang, jadi apalagi kalau sambil bercanda atau misalkan lebih ke humoris, jadi bawaannya lebih muda gitu. Lebih muda. Karena kebanyakan kamu kan berjualan ya, jadi apa namanya, rasa humor tuh tinggi ya, maksudnya rasa untuk berkomunikasi itu tinggi gitu kan ya, ketimbang karena perjuangannya kamu berjualan pernah apapun juga kamu lakukan ya. Karena sih saya lebih tahu posisi saat misalkan kan, apalagi saya umuran lah udah sampai 30 tahun gitu. Tahu posisi mana saat lagi di luar rumah misalkan, jadi kalau jadi anak muda ya anak muda lah laganya. Kalau misalkan lagi sama anak ya laganya seperti orang tua ibu. Iya, tapi kalau misalkan lagi sama orang berbaur baru mungkin lebih ke pendiam sih enggak, cuman tapi biar orang tuh nggak menilai kita tuh jadi nggak boring gitu, jadi seakan-akan mereka tuh kalau ketemu sama kita tuh asik gitu kan. Terus jadi mungkin cara perilaku juga kan bisa mengontrol aura gitu. Aura, waduh. Auranya emang luar biasa. Auranya luar biasa gitu kan. Sini. Tuh biar pengen tahu kampung kamu lagi kebetulan. Ini kan kampungnya. Iya. Yuk, sini. Nah, nih kita masih ngobrol-ngobrol sama Neng Siti. Iya. Siti Murni. Siti Halimah. Nah, sini biar ada lega. Nah, orang Sunda mah pasti dah tahu namanya Siti. Siti orang kampung. Nah, gitu. Karena si orang zaman sekarang kan nama gitu kan suka kadang zaman modern itu kan bagus-bagus. Kadang suka minder namanya Siti kan, suka ada sih yang waktu itu viral yang bawa-bawa nama Siti itu. Kadang saya tuh jadi kadang jadi minder nama Siti, tapi di balik itu nama Siti juga lah nama pemberian orang tua. Nah, itu Siti kan bagus. Nama nama suami dari Nabi kita juga. Nah, Nabi kita juga. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting nama Siti tuh nggak jelek di mata orang tuh, yang penting orangnya. Nah, gitu. Tergantung orang lah nama juga, kalau namanya bagus, kalau orangnya jelek makan percuma juga gitu. Lebih baik nama jelek tapi orangnya bagus. Nah gitu. Nah emang itu sebetulnya gitu kamu. Jadi namanya bagus, orangnya bagus. Ada kayak gitu. Iya kan, ini kamu Siti bagus tuh, orangnya juga bagus gitu. Gitu. Iya. Cuman mungkin bukan nasib ya, takdir atau nasib sih? Hah? Nasib atau takdir kamu menjanda? Bisa dikatakan nasib atau takdir? Kalau takdir pasti memang takdir, kalau nasib ya mengikuti takdir. Oh, gitu. Jadi ya dua-duanya tuh berjalan bersamaan. Jadi dari dua kata itu mungkin lebih ke dinikmati, dijalani, disyukuri, lebih ke ya disyukuri aja lah gitu. Dewasa banget ini. Dewasa banget. Asal luar biasa. Ini Dek Siti. Ngomongnya Dek Siti aja. Atau Neng Siti atau Teh Siti. Kalau biasanya kalau lagi kerja konsumen bilangnya Neng.
Kalau ya terserah aja lah. Ya. Gimana enaknya orang manggil. Dek Siti karena masih kecil. Kecil badannya. Kecil mungil badannya. Tapi bikin gemes. Jadi bikin gemes gitu. Kecil-kecil mungil gitu. Kecil mungil. Tapi kadang suka malu sih. Malu malunya, kenapa? Kayak yang kelihatan muda terus gitu, padahal gitu. Umuran gitu kan. Kadang suka malu kalau misalkan ketemu kenalan gitu. Kenalan sama apa namanya, sama cowok. Kayak kalau lihat misalkan badannya kok masih kecil atau apa, padahal udah umuran gitu kan. Jadi kadang malu gitu. Tapi meskipun jadi punya muka muda tapi umur tua tuh awet muda gitu. Jadi gimana ya, malu sebenarnya buat malu kenapa? Cowok juga takutnya mereka tuh minder, masih anak kecil atau apa. Padahal umurnya mah udah kepala 3 gitu. Kelahiran berapa? 94. Oh masih muda tuh. 30 mah. Iya masih seger. 30 masih seger. Udah tua. Tua tuh umurnya. Hah? Tua tuh umurnya. Tua umurnya, tapi kadang orang suka ada yang tua badannya, umurnya lebih muda. Tapi saya lebih pede, lebih mending tua umur daripada badan. Iya benar. Aduh, masya Allah. Nah ini jadi sobat muda HDW, kita sambil ngelihat pemandangan di sini, lihat kebunnya. Oh jadi ini cuman segini ya? Cuman segini aja ya. Nah ini kemarin kita ketemu di sini dan hari ini juga kita ngobrol-ngobrol lagi sama Neng Siti. Aduh, Neng Siti, harapannya pengen apa sih kalau juga misalnya untuk kedepannya? Untuk kedepannya sih punya cita-cita pengen usaha sendiri. Karena kan udah kemarin jualan itu. Enggak maksudnya gimana? Cita-cita sendiri kan kalau di sini kan perkampungannya masih sedikit gitu kan. Jalan kan masih juga belum gede bisa gitu. Masuk mobil gitu. Jadi ini baru bisa masuk motor doang ya? Masuk motor, mana butut gitu kan. Mana butut. Ada satu cita-cita sih pengennya tuh nanti kan kalau suatu saat jalannya gede ke sini kan pengen buka warung di situ tuh, warung. Bukan warung sih, kayak pom mini gitu. Pom mini kan karena di sini kan jauh kalau ke pom bensin. Terus ada konter gitu kan. Di sini juga jauh kalau beli pulsa kuota, apalagi buat pulsa listrik gitu kan. Jadi itu sebuah cita-cita sih sebenarnya. Baru pengen punya planning kedepannya sih itu. Tapi ya sambil ikhtiar, niat juga, terusnya tuh harapannya berdoa juga supaya semoga dijabah, dikabul. Amin kita doakan ya. Deal ya, doakan. Deal. Sah. Amin. Allah. Iya, kita doakan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terkabul. Sambil gitu kan. Kumpul-kumpul kenceleng gitu ya. Jadi ini perjuangannya luar biasa Neng Siti ini sobat muda. Jadi ngurus anak 2, terus ngurus ibunya juga, dan cita-citanya sangat luar biasa ya. Luar biasa ya. Punya usaha sendiri lah. Punya usaha sendiri kan biar nggak harus kerja, biar nggak harus cari jualan lagi kemana-kemana. Kalau punya usaha sendiri kan netep gitu kan ya. Tinggal tinggal belanja gitu, paling ngatur keuangan. Keuangan ya. Tinggal di mana lagi bisnis. Tapi kalau juga misalnya sekarang kan sendiri itu cita-citanya ya. Kalau juga misalnya nanti berdua ada orang yang udah sayang sama kamu, apakah masih tetap mau berjualan? Ya komitmen dulu lah. Ya. Kita kan harus punya komitmen. Gimana komitmennya? Sama calon gitu. Apalagi jangan sampai misalkan karena saya punya usaha terus suami itu jadi karena saya lihat punya usaha terus dia jadi nggak mau usaha tuh kan. Jadi kita harus punya komitmen, jadi dimana usaha saya buat keperluan anak saya yang 2. Karena kan kalau suami yang sekarang mah kalau misalkan nikah sama saya kan
emang nggak ada kaitannya harus membiayai kedua anak saya gitu. Makanya itu tanggung jawab bapaknya gitu kan. Jadi lebih ke tanggung jawab diri saya. Kalau untuk suami ya tetap ya bekerja, saya tetap berusaha. Itu juga kalau misalkan suami ada komitmen buat saya bisa tetap aktivitas berjualan ataupun berusaha gitu. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa nih, karena pengalaman ya, kita belajar dari pengalaman kan, karena Neng Siti ini, Dek Siti ini sudah 2 kali menikah. Jujur, ya. Jiwa usaha. Oh, jiwa usaha ya. Saya ditanamkan bisa jualan itu dari sejak saya bersekolah sampai sekarang. Justru dari ke-11 saudara, saya yang paling kecil yang paling bisa berjualan. Oh. Makanya kalau kata kakak malah punya hoki gitu. Punya hoki berjualan, makanya sempat saya sampai jadi bahan perebutan keluarga buat karena kan kakak-kakak saya semuanya pada berjualan. Dimana bukan saya sok atau gimana ya, jadi di saat saya ikut sama keluarga sama kakak kalau misalkan berjualan suka jadi maju gitu. Sempat saya jadi bahan rebutan buat kakak buat ikut, saya harus ikut ke kakak sini, saya ke sini. Jadi saya mending milih buat pengen usaha sendiri daripada harus jadi bahan rebutan keluarga gitu. Karena memang sayanya basicnya bisanya dari jualan gitu. Makanya dari bisa jualan, mau ngobrol, mau jualan gorengan atau apa, mau jualan kayak di marketing atau apa, saya paling bisa karena basic dalam berjualan mentalnya tuh dari nol teh bener-bener saya rasain. Jadi dari mulai rasa gengsi lah, atau misalkan takut modal nggak ada, atau misalkan takut nggak laku, atau misalkan jualan sepi atau apa. Jadi bener-bener dilatih dari mulai nol sampai saya bisa setiap berjualan pasti nggak ngerasa takut buat bangkrut atau misalkan malu, gengsi, nggak laku atau apa. Jadi makanya sayanya jiwanya jiwa berjualan gitu lah. Tapi nggak pernah jadi rebutan lelaki? Ada sih. Ada? Ada pernah. Tapi berapa? Hah? Berapa? Berapa ya? Paling 3. Ada 50? 3 paling. Nggak banyak. Oh, nggak banyak. Jadi gimana tuh rebutannya kayak gimana? Coba pengen tahu nih ceritanya. Rebutannya malu atuh. Gimana rebutannya? Coba ini udah jadi bahan rebutan gitu. Itu waktu pas masih gadis atau udah menjanda? Waktu ya udah pas udah cerai lah. Udah cerai. Jadi lebih laku udah cerai ya? Udah cerai. Justru sewaktu saya nikah mah nggak pernah ngalamin berbaur sama laki-laki. Jangankan sama laki-laki, saya HP aja nggak punya waktu nikah mah. Nggak pernah. Pokoknya kalau bahasa itunya malah bunet gitu, buta internet gitu. Oh, kan. Bunet. Baru tahu. Gak tahu Facebook, gak tahu semenjak menikah. Tapi semenjak sesudah pisah, jadi panet. Jadi gitu. Ya dunia teh luas buka semua gitu. Buka semua. Ceritanya gimana jadi bahan rebutannya gimana? Setelah menjanda berarti ya? Kalau setelah menjanda kan kadang ada suka pepatah katanya janda semakin di depan. Iya benar ya. Kadang suka malu gitu kan, nggak merasa wah gitu sebagai seorang janda. Justru jadi janda tuh kadang nggak baik di mata orang. Kadang kan tapi tergantung orang-orangnya gitu kan, tergantung orang menilai gitu kan, kesehariannya apa gitu, gimana gitu. Kadang suka menilainya kan janda itu nggak baik itu apa. Tapi kamu mah janda baik. Kamu mah janda baik ya. Gitu. Jadi gimana tuh cerita rebutannya gimana? Malu. Gimana? Malu. Awalnya gimana? Ada yang dipilih nggak gitu? Ada yang dipilih, ada sih. Gimana tuh ceritanya? Waktu kerja pernah punya pacar 3. 3? Wah, jadi enggak, ini mah balas dendam kayaknya ya. Pertama sih. Enggak, ini balas dendam bukan? Hei, balas dendam bukan? Enggak. Takutnya balas dendam cuma gitu. Cari hiburan aja ya, cari hiburan aja sih gitu. Tapi 3 juga nggak sering ketemu atau cuma di sosial media aja gitu.
Ada sih yang satu sering ketemu, yaitu paling yang dari 3 itu yang paling diutamain ada gitu, yang cuma buat sharing atau misalkan buat apa namanya tuh curhat-curhat gitu, adalah kayak gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada yang didapetin? Enggak, sekarang. Sekarang. Jadi nyampe sekarang masih sendiri nih Sobat Muda HDW. Nyampe sekarang masih sendiri. Ada kesempatan siapa? Ya, ngomong. Ada kesempatan katanya buat kameramen gitu kan. Buat yang lain juga. Iya, buat yang lain juga gitu. Tapi kalau juga gimana, ada yang mau dari yang nonton di HDW channel? Bisa ada yang mau gitu? Mau kenalan? Boleh kalau kenalan. Silaturahmi ya. Justru memperbanyak teman kan, memperbanyak saudara juga. Masya Allah gitu. Jadi nanti kita bawain ke rumahnya ke sini. Jangan. Jadi kemana tuh, kan mau silaturahmi nih misalnya? Justru selama saya menjanda, saya nggak pernah bawa cowok ke rumah. Silaturahmi ini misalnya ada yang mau silaturahmi doang gitu? Tetap enggak. Jadi mau ketemunya di mana? Paling kalau misalkan temuan mah ya biasalah silaturahmi, tapi kan bukannya gini ya. Jadi soalnya kan kadang orang bilang gini, bawa cowok ke rumah takutnya orang berpandangan kita ganti cowok lah atau apa kan, karena kan sosok janda makan di mata orang kan sebelah gitu kan. Enggak, sama dua ini. Dua melihatnya. Katanya dipandangnya sebelah, maksudnya gitu. Dipandangnya sebelah, jadi saya mah lebih menjaga image keluarga biar apa sih. Jadi intinya di mana kalau mau silaturahmi ketemu? Ketemu kadang sambil ngopi, makan, ngebaso udah gitu. Iya. Basonya. Ngebaso siap lah. Ngebaso katanya cuman 20.000 lumayan lah. Iya. Ngebaso paling ngopi gitu, nyeblak gitu. Irit lah gitu Sobat Muna. Jadi nggak usah ke kafe, yang penting ada bisa nyeblak kan. Apalagi kalau sambil ngamen tulang tuh, ngobrol tuh enak. Kan tulang. Gitu ya, sambil tulang. Ya udah, yuk terima kasih Sobat Muda HDW, kita udah ngobrol-ngobrol. Katanya ini mau langsung pulang sekarang. Mau pulang ya. Neng, terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita di HDW channel. Nanti kalau juga kita kesini lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Siap. Langsung pamit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.